السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkan dan mengajarkan Islam. Karena ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada umat Islam yang menjunjung tinggi ilmu dan amal. Dan cara kita mensyukuri nikmat ilmu adalah dengan mengamalkannya. Dan cara kita mensyukuri nikmat amal adalah terus mengilmui apa yang kita amalkan. Karena memang kekuatan dan kemampuan kita bermuara pada dua perkara tersebut, ilmu dan amal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, lil insani quwwatani, quwwatun ilmiyatun nadhariyah, wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Manusia memiliki dua kekuatan dan kemampuan. Yang pertama, kemampuan berpikir secara ilmiah. Yang kedua, kemampuan beramal yang ditujukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah di pagi menjelang siang ini biasa kita membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk surah An-Najm ayat 19. Surat An-Najm ayat berapa? 19. Kita bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra. Alakumuz dzakar wa lahul unsa. Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Fadhal, baca artinya. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman mencela perbuatan kaum musyrikin atas penyembahan mereka terhadap berhala-berhala dan sekutu-sekutu serta patung-patung. Juga tindakan mereka membuatkan rumah untuk sesembahan-sesembahan mereka yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Ka'bah. Di mana Ka'bah telah dibangun oleh sang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang ini membuat dua tandingan. Berhala sebagai tandingan bagi Allah dan rumah berhala itu sebagai tandingan untuk Ka'bah. Inilah perbuatan orang musyrik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Afara'aitumul Lata?" Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata sebagai sesembahan? Lata adalah batu putih besar yang diukir dengan rapi dan difasilitasi dengan rumah yang ada tirai dan para penjaganya. Kelilingi oleh halaman dan sangat diagungkan di kalangan penduduk Taif. Mereka adalah Bani Thaqif dan para pengikutnya. Mereka membanggakan diri dengan Lata atas orang lain dari bangsa Arab setelah Quraisy atau setelah Quraisy. Ibnu Jarir mengutarakan, mereka mengambil nama Lata itu dari nama Allah, seraya mengatakan Al-Lata. Yang mereka maksudkan ialah pasangan perempuan dari Allah. Kalau Allah adalah laki-laki, Al-Lata adalah perempuannya. Seperti manusia ada Abdullah itu laki-laki. Amatullah itu perempuan.
Jadi Allah Tuhan laki-laki, Al-Lata Tuhan perempuan menurut orang-orang musyrik. Ya. Kemudian maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu setinggi-tingginya. Ya subhanallah amma yusyrikun wa amma yaqulun. Wa ta'ala Allahi amma yaqulun. Dan maha tinggi serta maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah ini, yaitu Lata wal Uzza. Ibnu Abbas mengatakan Al-Lata adalah laki-laki yang suka menumbuk tepung bagi para jamaah haji. Jadi Lata ini dulunya orang baik, orang soleh. Ya, karena kesolehannya disikapi berlebihan. Dan orang dermawan. Menurut mereka orang soleh. Menurut mereka orang baik. Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa demikian halnya dengan Al-Uzza yang berasal dari kata Al-Aziz, yaitu sebuah pohon yang dinaungi oleh bangunan dan tirai dari daerah Nikhlah yang terletak antara Mekah dan Taif, di mana orang-orang Quraisy sangat mengagungkannya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan pada waktu terjadi perang Uhud. Kata Abu Sufyan, kami memiliki Uzzah sedang kalian tidak. Berarti Abu Sufyan ini membanggakan apa? Dia memiliki Tuhan yang bernama Uzza. Sedangkan Allah dialah yang maha aziz. Ya. Kemudian ketika mendengar Abu Sufyan mengatakan kami memiliki Uzza, Rasulullah katakan Allahu maulana wala maula lakum. Katakanlah Allah adalah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Ini dikatakan oleh siapa? Abu Sufyan. Karena waktu itu sempat terjadi perang pemikiran. Di perang Uhud itu selain perang pedang, terjadi perang pemikiran. Saling mengirim berita untuk menakuti lawan. Yang akhirnya Rasulullah SAW memenangkan babak terakhir dari perang Uhud itu. Karena mau nanya kepada antum, perang Uhud Rasulullah kalah apa menang? Kalah apa menang? Atau draw? Perang Uhud itu menurut pendapat yang sampai hari ini saya pegang, tidak kalah tetapi rugi. Kerugian bukan berarti kalah. Karena dalam peperangan, kekalahan itu dilihat dari dua sisi yang paling utama. Siapa yang meninggalkan medan perang pertama kali? Yang kedua ada tawanan, banyaknya tawanan. Anda mau nanya, siapa sahabat Nabi yang ditawan waktu perang Uhud? Ada enggak? Belum ada riwayat yang menjelaskan bahwa ada sahabat Nabi yang ditawan waktu perang Uhud. Yang kedua, siapa yang pertama kali meninggalkan medan pertempuran? Kaum musyrikin. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa para sahabat tadi tidak kalah tapi rugi. Rugi apa? Nyawa dan harta. Kerugian bukan berarti kalah. Karena di hari Ahadnya terjadi peperangan
yang disebut dengan perang pemikiran tadi. Di mana terjadinya? Di daerah kurang lebih 50 kilo dari kota Madinah. Namanya Hamra'ul Asad. Karena dikhawatirkan orang Quraisy datang kembali hari Ahad. Mereka pulang sore hari Sabtu. Dikhawatirkan mereka balik hari Ahad pagi. Tidak sampai ke kota Mekah. Ternyata betul mereka balik arah. Karena mereka mendengar Muhammad masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka balik. Maka Rasulullah dan para sahabat keluar menuju ke Hamra'ul Asad. Sudah terjadi perang pemikiran. Sekarang mengirim kata-kata. Di antara kata-kata itu, kami memiliki Uzza, kata Abu Sufyan. Rasulullah katakan, qulu Allah maulana wala maula lakum. Datang orang-orang kafir menyampaikan berita, wahai orang-orang Islam, pulanglah ke kota Madinah karena kalian akan diserang oleh manusia yang banyak. Maka turunlah ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka yang kalah waktu itu siapa? Orang kafir. Pulang mereka takut. Takut kepada kaum muslim. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi ketika mereka membanggakan kami punya Uzza, Rasulullah mengatakan Allah maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, kalian tidak punya pelindung. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa yang bersumpah lalu sumpahnya itu ia mengatakan demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadi dengan benar selain Allah. Dan barang siapa yang mengatakan kepada temannya, marilah ayo kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Antum faham gak hadisnya? Oke, kalau ada orang sudah terlanjur bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka kafarahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Oke? Yang kedua, kalau ada orang yang mengajak temannya berjudi, walaupun tidak jadi berjudi, maka dia wajib bersedekah kafarahnya. Apalagi judi online-nya sudah dilakukan. Ada orang nih si A, kasih tahu. Main-main dia, ayo kita main catur yuk. Taruhan. Jadi mainnya, karena dipanggil istri masing-masing. Ya. Maka mereka yang mengajak ini, dia membayar sedekah. Sedekah kepada orang miskin. Seberapa saja. Itu maksud hadis ini. Hadis tersebut diarahkan kepada orang yang lidahnya terlanjur mengucapkan sumpah tersebut. Sebagaimana lidah-lidah mereka sudah terbiasa mengucapkannya pada zaman jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i. Jadi ini tidak sengaja. Mereka dulu biasa bersumpah dengan itu. Wallata wal uzza, kata mereka. Begitu masuk Islam, mereka mau bersumpah, lidahnya masih mengucapkan itu. Kaku. Maka kafarahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Yunus memberitahukan kami dari ayahnya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberitahu kami dari ayahnya. Ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, aku pernah bersumpah dengan Lata dan Uzza. Lalu para sahabatku berkata, sungguh buruk apa yang engkau katakan itu. Engkau telah mengatakan sesuatu yang menyimpang. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kuceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
an shimalika thalathan wa ta'awwadh billahi minasyaitonir rajim thumma la ta'ud. Kata Nabi, ucapkanlah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Hanya milik Dia kerajaan dan pujian, dan sungguh Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian meludahlah 3 kali ke sebelah kirimu, dan berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan kemudian jangan kau ulang. Allah SAW melarang sahabat ini untuk apa? Mengulangi lagi. Ya. Ucapan pendeknya apa? La ilaha illallah. Panjangnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Adapun manat, yaitu Lata wal Uzza wa manat as-salisata al-ukhra, terdapat di Musallal, yaitu daerah Qadid yang terletak antara Mekah dan Madinah. Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj sangat mengagungkannya semasa jahiliyah, dan mereka mengucapkan talbiyah dari sana ketika hendak menunaikan ibadah haji menuju Ka'bah. Ini 3 suku ini bukan keturunan Ibrahim. Khuza'ah, Aus, Khazraj. Mereka keturunan Yaman, Bani Jurhum, suku Jurhum. Sedangkan Quraisy di dalamnya Makhzum, Abdul Manaf, ya, Ibn Al-Hashimi, dan seterusnya. Mereka adalah keturunan Ibrahim. Berarti yang mengagungkan Manat adalah suku yang tidak ada kaitannya dengan keturunan atau keluarga Rasulullah. Aus dan Khazraj. Nama patungnya apa? Hal senada juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah, di Jazirah Arab dan daerah yang lainnya terdapat togut-togut lain selain 3 togut itu yang senantiasa diagungkan oleh orang-orang Arab, layaknya mereka mengagungkan Ka'bah, di mana dalil tentang semua itu telah tercantum di dalam kitabnya yang mulia. Sebutkannya ketiga hal di atas secara khusus karena ketiganya adalah yang paling masyhur atau dikenal pada masa itu. Di masa itu bukan hanya Lata, Uzza dan Manat yang disembah. Yang disembah itu banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang i'tikaf di pohon bidara. Ya, di pohon bidara mereka i'tikaf. Ya, seterusnya. Ada yang bertawasul dengan kuburan. Kuburan siapa? Lata. Kuburan lah. Mereka agungkan juga. Dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, dahulu masyarakat Arab membuatkan untuk togut-togut sebagai rumah selain Ka'bah yang mereka agung-agungkan seperti pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Bahkan togut-togut itu mempunyai penjaga dan tirai, juga diberi persembahan sebagaimana persembahan yang diberikan kepada Ka'bah. Serta dijadikan sebagai tempat tawaf, sebagaimana halnya bertawaf di Ka'bah. Juga dijadikan tempat menyembelih kurban. Meski begitu, mereka mengetahui bahwa Ka'bah lebih utama daripada togut-togut tersebut, karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus sebagai masjid. Sedangkan kaum Quraisy dan Bani Kinana mempunyai Uzza di Nikhlah, yang menjadi penjaga dan pemberi tirainya adalah Bani Syaiban dari Salim.
sekutu Bani Hashim. Kemudian kukatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid. Maka Khalid pun menghancurkan seraya berucap, Ya Uzza, kufranaki la subhanaki. Inni ra'aitullah qad ahanaki. Uzza, kekufuran menyelimutimu. Tidak ada kesucian padamu. Sungguhnya aku melihat Allah telah menghinakanmu. Ya. Sama enggak dengan perlakuan orang sekarang? Membuat rumah untuk berhala. Sama atau tidak? Orang mengira berhala itu hanya patung yang diukir. Berhala itu ada dua nama. Ada namanya sonam, ada namanya wasan. Sonam adalah patung yang sudah dibentuk, yang kemudian jamaknya asnam. Sedangkan wasan adalah semua sesembahan yang dibentuk maupun tidak dibentuk, termasuk kuburan. Termasuk apa? Kuburan. Bertawassul dengan orang mati dalam berdoa kepada Allah. Tadi katakan yang disembah waktu itu bukan hanya Lata dan An-Nasa'i menukilkan dari Abu Tufail. Dia menuturkan bahwa setelah Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke wilayah Nikhlah, yang di sana terdapat Al-Uzza. Khalid mendatanginya. Ketika itu Al-Uzza berada di atas 3 pohon samurah. Maka Khalid memotong 3 pohon itu. Kemudian dia menghancurkan rumah yang terdapat di sana. Lantas mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Khalid memberitahukan hal itu. Maka beliau SAW bersabda, kembalilah ke tempat itu. Sesungguhnya engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian Khalid kembali. Pada saat para penjaga Togut Al-Uzza melihatnya, maka mereka berusaha membuat tipu muslihat. Mereka berkata, Ya Uzza, Ya Uzza. Khalid lantas mendatanginya. Ternyata ada seorang wanita dalam keadaan telanjang dengan rambut terurai dan menaburkan debu di kepalanya. Maka dia pun langsung ditebas leher. Ya. Maka dia pun langsung menebas leher wanita itu dengan pedang hingga ajal menjemput. Lalu Khalid kembali kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau menyatakan, itulah Al-Uzza. Artinya si wanita itulah yang menipu selama ini. Yang memainkan permainan drama sehingga terjadi mistik di tempat itu. Terjadi apa? Ada suara, ada ini. Jangan-jangan begitu juga tuh yang terjadi pada para kuburan-kuburan Habib-Habib. Lagi sekarang ini bisa ditaruh salon di dalamnya. Speaker kecil di luar mainkan HP. Kan orang musyrik begitu. Di kuburan-kuburan dianggap wali, kuburan-kuburan dianggap soleh. Ya. Dimain-mainkan oleh mereka. Dibuat mistik. Ya, musuh itu bukan orang-orang yang membawa pedang. Musuh yang berbahaya itu adalah mereka yang bersandiwara itu. Sandiwara. Ibnu Ishaq mengatakan, Al-Lata dimiliki Bani Sakif, berada di Taif. Ini diulangi lagi. Yang para penjaganya berasal dari kalangan Bani Mu'tab. Ya. Berkenaan dengan hal itu, aku katakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan Sakhar bin Harb agar mereka mendatangi patung Al-Lata, kemudian mereka menghancurkannya. Dan tempat patung itu dijadikan sebagai sebuah masjid di Taif. Ibnu Ishaq mengatakan Al-Manat itu adalah milik suku Aus dan Khazraj, serta orang-orang yang sepaham dengan mereka dari penduduk Yathrib di tepian laut di pinggiran daerah Mushallal yang letaknya ada di Qadid. Lantas Rasulullah SAW mengutus Abu Sufyan Sakhar bin Harb ke sana dan kemudian menghancurkannya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, lanjut ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza.
Wa manata tsalitsata al-ukhra. Setelah Allah berfirman demikian, alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Maksudnya layaklah kalian membuatkan anak bagi diri Allah. Kalian mengklaim anaknya berkelaminan perempuan, sedangkan kalian memilih kelamin laki-laki untuk diri kalian sendiri. Seandainya kalian membagi dengan pembagian di antara kalian dan makhluk seperti yang kalian lakukan, pastilah kismatun diza. Itu adalah pembagian itu merupakan suatu pembagian yang tidak adil, yakni aniaya dan batil. Jadi begini, kalau kalian membagi hal ini untuk makhluk saja, itu tidak adil. Untuk kamu anak laki-laki, untuk kabilah lain anak perempuan. Itu tidak adil. Ya enggak? Lalu, bagaimana mungkin kalian memberi pembagian semacam itu kepada Allah dengan pembagian demikian? Ya enggak? Udah untuk ente aja anak perempuan. Kami anak laki-laki. Kira-kira itu pembagian yang adil enggak? Sekiranya bisa dibagi-bagi anak-anak itu. Itu bukan pembagian yang adil. Bagaimana pembagian itu diletakkan untuk Allah yang tidak membutuhkan anak? Ya. Atau mereka sendiri tidak suka punya anak perempuan. Orang musyrik itu tidak suka punya anak perempuan. Ya. Antum yakin gak orang musyrik itu tidak suka anak perempuan? Mereka tidak suka anak perempuan. Makanya mereka membunuh anak perempuannya. Tidak terima punya anak perempuan. Sudah dijelaskan dalam surat Abasa yang pernah kita surat apa? Al-Insyiqaq. Surat Takwir. Ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa mereka tidak menerima apa? Anak perempuan. Tidak terima. Tetapi anak itu diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Setelah itu Allah berfirman, menolak segala bentuk dusta dan hal-hal yang mereka buat-buat, serta kekafiran dalam bentuk penyembahan berhala. Dan Allah menyebutkan dan menyebutnya sebagai ilah. Allah mengingkari penyebutan berhala itu sebagai apa? Sembahan. Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadanya. Maksudnya berdasarkan selera kalian sendiri, kalian buat nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang itu. Artinya, tidak ada dalil dari Allah untuk memberi nama Lata, Uzza dan Manat atau menyembah selain Allah. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Maksudnya mereka tidak mempunyai sandaran kecuali prasangka baik mereka terhadap orang tua mereka yang telah menempuh jalan yang batil tersebut sebelum mereka. Jadi mereka ini sandarannya apa? Kan ini kan dibuat oleh nenek moyang kita. Ya pasti baiklah. Ya enggak? Dan itu terjadi di negeri kita ini. Kan udah berpuluhan tahun kita bertawasul di kuburan, kata mereka begitu. Lihat nenek moyang kita. Dan ini sudah masuk dalam tradisi lokal. Budaya lokal. Kemudian mereka menjadikannya sebagai penghasil cuan, uang. Ya. Atau bahasa Padangnya piti. Ya. Maka oleh karena itu mereka pun mengagungkannya. Dengan alasan bahwa itu adalah baik
Baiknya ukurannya adalah sudah mendarah daging pada diri nenek moyang. Allah katakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Maksudnya Allah telah mengutus para rasul kepada mereka dengan membawa kebenaran yang bersinar terang dan hujah yang pasti. Walau sudah sedemikian rupa, mereka tetap tidak mau mengikuti apa yang datang tersebut dan tidak mau pula untuk tunduk kepadanya. Nah, gini kalau sudah menikmati kebatilan. Abu Jahal mengaku enggak Rasulullah itu jujur? Aku. Bahkan yang pangkatnya lebih tinggi dari Abu Jahal, namanya Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal adalah pemeran utama. Di balik itu ada ketua gengnya, namanya Al-Walid bin Mughirah. Tertua dan kepala suku yang disegani. Dia mengatakan, ketika Abu Jahal berkata, Muhammad penyair. Kata ketuanya, tidak. Aku ini pandai bersyair. Yang dikatakan Muhammad sedikit pun tidak ada samanya dengan syair. Terlalu indah karena syair itu penuh kebohongan. Seakan-akan nalurinya berkata, menyampaikan kepada dirinya dan Abu Jahal, Muhammad itu tidak mungkin berbicara bohong. Karena mau kapanpun penyair itu supaya lebih indah, ada bohongnya. Ya enggak? Hatta penyair Indonesia, kan nyanyi-nyanyi itu bersyair kan? Sebagiannya itu bersenandung. Cintaku hanya kepadamu. Sebentar lagi dia selingkuh. Ya kan? Hanya engkau di hatiku, kata dia. Bohong. Karena itu bersenandung yang membuat orang terhibur. Tapi Quran tidak seperti itu. Makanya Walid bin Mughirah mengakui kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naluri. Maka petunjuk itu sudah jelas. Jelas dari sisi apa yang dibawa dan sisi siapa yang membawa. Siapa yang membawanya? Orang yang sudah diakui oleh saksi langsung dengan saksi ahli. Kan dalam kehidupan kita ada saksi langsung. Ada saksi ahli. Saksi langsung siapa? Orang Quraisy. Orang Arab yang hidup bersama Rasulullah SAW. Ini orang tidak pernah berdusta. Dan disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa saksi ahli? Pendeta yang baca kitab. Dan keahlian mereka dan pemahaman mereka bahwa orang ini adalah utusan Allah. Siapa dia? Muhammad SAW. Dari mana orang ahlul kitab tahu? Dari kitab Taurat dan Injil. Apa kurang jelas? Sangat-sangat jelas. Tapi apa mau dikata? Ketika ada dua penyakit dalam hati bersemayam sekaligus, maka tidak bisa masuk hidayah. Apa penyakit itu? Zalim, angkuh. Dua. Zalim, angkuh. Zalim artinya menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Contoh mereka meletakkan anak perempuan untuk Allah. Kan bukan pada tempatnya. Yang memiliki anak manusia. Gitu kan? Kemudian angkuh, sombong. Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Bukankah Abu Lahab mengatakan, ya sobat. Diremehkan dulu Muhammad SAW. Hai bocah. Anak ingusan gitu maksudnya. Anak baru kemarin. Karena tuh kalau ngomong begitu, kata kiainya Pak, wah anak-anak ini baru kemarin ini. Ya enggak? Jadi anggap antum tuh sok tahu. Tapi ini yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima kebenaran. Lalu Allah berfirman, Amlil insani ma tamanna.
Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Maksudnya, tidak semua orang yang mengangan-angankan kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan. Maka yang kita harus lakukan seharusnya ikhwan, kita boleh berangan-angan, tapi sudah serahkan kepada Allah hasil daripada keinginan. Kalau Allah datangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, berarti Allah lebih tahu bahwa itu tidak pantas bagi kita. Ya enggak? Rasulullah berfirman, "Laisa bi amaniyihim wala amani ahlil kitab." Padahal dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut ahlul kitab. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Yani tidak setiap orang yang mengaku mendapat petunjuk menjadi seperti yang diucapkannya, dan tidak setiap orang yang mencintai sesuatu pasti mendapatkannya. Siapa di dunia ini yang berpenampilan religi yang tidak mengaku dirinya di atas petunjuk? Semua berharap dialah di atas petunjuk. Tapi ingat, tidak semua orang yang menginginkan dirinya diakui di atas petunjuk pasti di atas petunjuk. Lihat bagaimana Abu Talib, seharusnya dialah orang yang paling diharapkan masuk Islam. Bukan Umar bin Khattab. Tetapi ternyata Rasulullah SAW punya keinginan, Allah tidak memberikan apa yang diinginkan Nabi itu hidayah buat pamannya. Kenapa? Karena Allah tahu di dalam hati Abu Talib masih ada penyakit yang mengganjal, sehingga tidak bisa masuk hidayah itu. Apa penyakit itu? Cinta kepada tradisi nenek moyang. Takut dia tinggalkan tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan apa? Syariat. Maka sulit mendapatkan hidayah. Sulit dia dapatkan hidayah. Demikian juga tidak setiap orang yang mencintai sesuatu pasti mendapatkannya. Apa saja yang disukai belum tentu didapatkan. Mungkin antum-antum di sini dulu pernah suka dengan seorang wanita di waktu dia sekolah. Ternyata yang dia nikahi ketua OSIS. Yang dulunya ketua OSIS itu takut dia nikahi karena mungkin dia cuek atau apa. Tapi demikianlah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berlebihan menyukai sesuatu. Karena sakit itu bukan karena ditinggalkan. Sakit itu karena kita dijauhi, sedangkan hati kita sudah terperangkap dalam perasaan rasa. Paham nggak? Paham juga antum. Ulangi ya. Saling menyukai itu, sakit itu bukan karena ditinggalkan. Sakit itu karena kita dijauhi, sedangkan perasaan kita masih ada pada dia. Maka Nabi menyuruh kita untuk apa? Cintailah sesuatu sekedarnya. Boleh jadi suatu hari nanti, dia akan menjadi sesuatu yang kita benci. Dan bencilah sesuatu sekedarnya, boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi sesuatu yang kita cinta. Berapa banyak orang yang membuat Nabi benci? Ikrimah, ya, Abu Sufyan 21 tahun memusuhi Nabi. Tapi akhirnya menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Hindun yang mencabik-cabik jantungnya Hamzah. Kemudian Al-Wahsy yang menombak Hamzah. Dibenci oleh Nabi, iya. Tapi ternyata dia menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu,
Tidak setiap yang kita angan-angankan harus terjadi, dan tidak setiap yang kita cintai harus kita miliki. Ya, jangan sampai kita terlalu mencintai sesuatu, sakitnya bukan karena berpisah, tetapi karena perasaan kita masih ada pada. Dia bisa gila nanti. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna, fa innahu la yadri ma yuktabu fihi min umniyatihi." Jika seseorang dari kalian berangan-angan, hendaklah dia menimbang hal itu terlebih dahulu, karena dia tidak tahu apa yang ditetapkan dari angan-angannya itu. Makanya jangan terlalu besar angan-angan. Kalau Allah tiba-tiba mengabulkan angan-angan itu, ternyata kita tidak siap menerimanya, maka saat itu kita akan dibuat susah olehnya. Makanya sesuatu itu ditimbang dulu. Ini kalau saya inginkan dan saya dapatkan, apakah membantu saya di dalam bertaat kepada Allah atau tidak? Ada orang berangan-angan, dan ini cerita nyata ini. Cerita nyata. Dia udah hijrah. Dulunya artis iklan. Woi ganteng. Saya pernah umroh sama dia, ganteng orang. Kaya raya. Dia punya Mercy ada 2 mungkin di rumah. Dia pergi beli Mercy 1 lagi, dan dia tertarik dengan salesnya yang pakai rok mini itu. Dia berangan-angan ingin menikahinya dan memperbaikinya. Dia beli mobilnya, salesnya dia nikahi. Betul. Janda 1 anak. Apa yang terjadi? Wanita ini menipu. Bawa lari mobil itu dan uang 5 miliar. Mobilnya hilang, wanitanya pergi, dan itu tidak seberapa kata dia. Tapi cinta saya dibawa lari Pak Ustadz. Dan dia kena prostat. Kenapa? Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dia lapor polisi, cemen kata dia gitu kan. Karena masih banyak uang juga dia. Itu yang dibawa lari tidak seberapa kata dia. Tapi yang dibawa lari adalah perasaan saya Pak Ustadz. Itu menunjukkan menyusahkan apa membahagiakan? Menyusahkan. Saya katakan kepada dia, cobalah antum cari anak-anak pondok pesantren. Ya, yang lulus pondok yang akan memperbaiki kehidupan antum ke depan. Kata dia, apa anak pondok pesantren itu romantis Pak Ustadz? Buktinya yang telanjang itu tidak romantis, saya bilang begitu. Dia melarikan diri, saya bilang begitu. Iya juga Pak Ustadz, iya. Itu hanya ada dalam angan-angan antum saja. Setelah kau nikahi, kemana dia pergi? Apa dia romantis sama antum di kamar? Tidak. Dia lagi romantis sama mobil Mercy di depan orang banyak. Tentu orang-orang pondok pesantren juga bisa romantis. Ya. Antum jangan tanyakan, betul Pak Ustadz? Ya betul lah. Baik. Ini menunjukkan bahwa jangan banyak angan-angan yang tidak cocok buat kita. Contoh bapak-bapak ini udah umur 75 tahun. Berangan-angan nikah sama anak SMA. Nanti angan-angan itu hanya menimbulkan keinginannya syahwat kuda, kekuatannya kekuatan kecoa. Begitu berhubungan serangan jantung. Ya. Maka bertemanilah untuk membantu kita di dalam menjalankan agama. Kalau cari pasangan yang membantu kita itu. Karena itu harta terbaik di dunia ini. Harta terbaik di dunia ini adalah pasangan yang membantu kepada keimanan. Baik. Itu sekedar tambahan saja. Karena mengikuti alur hadis ini. Baik, falillahil akhiratu wal ula. Maka hanya bagi Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Maksudnya seluruh urusan itu hanya milik Allah. Raja dunia dan akhirat. Pengendali di dunia dan di akhirat. Dialah yang jika menghendaki sesuatu pasti terwujud.
Sedangkan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terwujud. Maka kepada dia kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang soleh itu kalau dia menginginkan suatu dunia yang dia inginkan, tapi itu ada campuran hanya sekedar syahwat, Allah akan jauhkan dia dari itu. Dan Allah akan datangkan sesuatu yang dia tidak inginkan, tapi sebenarnya dia butuhkan. Dan ini sering terjadi kepada para ulama kita. Seperti contohnya orang tua Imam Malik yang pernah saya ceritakan kepada antum. Ibunya Imam Malik cantik atau tidak cantik? Tidak cantik. Bapaknya tampan, soleh, rajin datang ke majelis ilmu. Dia berharap dapat istri yang cantik. Tapi ternyata dia dapat anak gurunya yang biasa-biasa saja. Begitu dia lihat, ternyata tidak memberikan efek rasa. Tapi begitu dia menafsirkan ayat, cinta pun tumbuh dan mereka pun melahirkan anak yang bernama siapa? Imam Malik bin Anas. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kepadanya bukan seperti yang diinginkannya, tapi sesuai dengan yang dibutuhkannya. Karena dia butuh madrasah buat anaknya. Maka ibunya itulah yang memberikan pendidikan kepada siapa? Imam Malik. Dan yang mengantar anaknya dari satu majelis ke majelis lainnya, yaitu ibunya. Yang mengantarkan Imam Malik ke majelis ini, ke majelis itu adalah ibunya. Ya, maka syukurlah kepada Allah ketika antum punya istri yang mengantarkan anak antum ke sekolah. Bukan berarti antum tidak mengantar. Maksudnya begini, ada yang membantu kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan. Maka kesanalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan tentang kelemahan makhluk di langit yang bernama malaikat. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin dari Allah. Tidak bisa memberi syafaat tanpa izin dan ridha dari Allah. Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridhoinya. Dari sini kita memahami syafaat akan didapatkan dengan dua syarat. Pertama, diridhoi Allah. Kedua, setelah diizinkan Allah. Yang memberi syafaat demikian, dapat izin, dapat ridho. Yang menerima syafaat, ada amal yang diridhoi Allah dari amalnya. Maka oleh karena itu syarat syafaat itu dua, izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini kita minta syafaat bukan kepada Nabi, bukan kepada orang soleh, tapi minta kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jika yang demikian berlaku bagi para malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, lantas bagaimana mungkin kalian, hai orang-orang bodoh, akan mengharapkan syafaat dari berhala-berhala dan semua sekutu di sisi Allah? Padahal Allah tidak pernah mensyariatkan hal tersebut dan tidak juga dia mengizinkannya. Bahkan dia benar-benar melarangnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia turunkan larangan itu melalui kitab suci. Lalu apa? Kitab suci. Kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim.
Jadi dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa pertama, orang-orang musyrik memiliki patung-patung yang banyak. Yang terkenal ada 3. Lata, Uzza, dan Manat. Ada beberapa pendapat mengenai Lata. Pendapat yang pertama, Lata itu kata mu'annas untuk lafaz Allah. Kalau Allah untuk laki-laki, Lata untuk perempuan. Pendapat kedua, dan ini penafsir Ibnu Abbas, bahwa Lata adalah julukan bagi seorang yang suka mengadon makanan untuk jemaah haji yang haji di Baitullahil Haram. Dan dia adalah seorang yang dermawan. Orang yang dermawan. Kemudian di antara nama sesembahan mereka Uzza. Ya, kata mu'annas dari kalimat Al-Aziz. Kata mu'annas dari kata apa? Aziz. Al-Aziz laki-laki, Uzza perempuan. Gitu. Sebagaimana Yamin kata buat laki-laki, Yumna untuk perempuan. Akhar buat laki-laki, Ukhra buat perempuan. Akhar yang lain, Ukhra yang lain juga. Akhar itu yang lain buat yang laki-laki, orang lain buat laki-laki. Ukhra buat perempuan. Demikian juga Aziz buat laki-laki, Uzza buat perempuan. Seakan-akan mereka itu mengakui bahwa ada Tuhan perempuan. Sedangkan Manat adalah sesembahan untuk 3 suku dari cucunya Bani Jurhum. Ya, Khuza'ah, Khazraj, Aus. Yang kemudian mereka masuk Islam. Ketika mereka didakwai oleh Mus'ab bin Umair. Di antara faedah yang diambil daripada penjelasan ini bahwa mereka meyakini Allah punya anak perempuan. Mereka meyakini Allah punya anak perempuan. Dan anak perempuan Allah itu diantaranya adalah malaikat. Sedangkan mereka tidak terima kalau mereka sendiri punya anak perempuan. Inilah sisi kezaliman mereka. Zalim kepada Allah, kepada manusia aja kalau terjadi pembagian seperti itu, zalim atau tidak? Zalim, apalagi kepada Allah. Dan Allah tidak butuh pada anak laki maupun perempuan. Tidak butuh. Yang berikutnya, mereka beragama dengan angan-angan, prasangka. Kayaknya, menurut saya. Ya kan? Coba antum melihat, perhatikan pembicaraan orang-orang tokoh-tokoh agama sekarang ini. Pasti dia lari jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka membuat perumpamaan, mereka membuat analogi, mereka membuat kias-kiasan. Sehingga mereka pun jauh dari kebenaran. Demikian orang musyrik dulu. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan petunjuk yang jelas, yang menerangkan bahwa sesembahan itu hanya satu. Petunjuk itu 2, wahyu dan keadaan alam semesta. Kata Imam Syafi'i, segala sesuatu ini memberikan persaksian bahwa Allah itu Esa. Tidak ada yang sanggup menciptakan, tidak ada yang sanggup memberi rezeki. Ini sudah jelas, sangat jelas. Tapi kenapa mereka memilih Tuhan yang lain? Jawabannya kembali ke ayat sebelumnya. Qismatul diza, ada kezaliman dari mereka. Dan keangkuhan. Kemudian dari ayat-ayat itu kita memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan dan kita sukai pasti menjadi milik kita. Tidak semua.
Maka oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita untuk berangan-angan yang sewajarnya. Karena kalau angan-angan yang tidak sewajarnya, biasanya menimbulkan kecewaan, iya enggak? Contoh, ada anak, ya pendeknya 150 senti, 1,5 meter. Dia berangan-angan mau jadi polisi. Polisi udara pula. Kira-kira kalau dia masuk polisi, terima enggak secara ukuran? Ukuran masuk polisi berapa? 165. Maka saya tidak lulus tentara, 163 saya. Kurang 2 senti. Dan 2 senti itu harus ditutup dengan uang 100 juta. Kurang 2 senti. Maka bertemani pada saat kita tidak cocok untuk itu, bukan berarti kita putus asa, tidak. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Maka bertemanilah yang sewajarnya. Maka Nabi mengatakan, "Falyanzur ma yatamanna." Lihat dulu apa yang dia ingin, dia angan-angan. Kemudian Allah mengabarkan, kalau mau kalian berharap saja kepada Allah yang kalian butuhkan, karena dia menguasai dunia dan akhirat dan tidak akan kecewa. Berharap kepada Allah tidak kecewa. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwa sehebat apapun malaikat, setinggi apapun tempat mereka dibandingkan manusia, sedekat apapun mereka dengan Allah dalam kesolehan dan kebaikan, mereka tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali setelah 2 syarat. Izin, ridho. Dan ini memberi pelajaran kepada kita, lalu bagaimana mungkin kita minta syafaat itu kepada selain malaikat aja tidak diberikan kecuali setelah diizinkan dan ridho. Maka semuanya berarti mengajarkan kita untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita bacakan lagi beberapa ayat. Ayat 27 sampai 30. Kita bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'arid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Fadhal. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Rabb-Mu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengingkari orang-orang musyrik yang menyebutkan para malaikat itu sebagai makhluk yang berjenis kelamin perempuan. Dan mereka jadikan para malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Yang Dia maha tinggi dari semua itu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma lahum bihi min ilm. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Artinya bodoh. Di sini memberi pesan moral kepada kita bahwa sumber kemusyrikan adalah kebodohan. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di sini ada 3 dosa: syirik, membunuh, zina. Syirik sumbernya kebodohan. Membunuh yaitu amarah yang tidak dikondisikan dan dikontrol. Kemudian zina, syahwat yang tidak pada tempatnya. 3. Moyangnya dosa. 3. Usul dosa. Syirik, bunuh, zina. Syirik sumbernya kebodohan, jahil. Membunuh karena menzalimi dengan emosi. Dan berzina dengan syahwat yang tidak di atas kebenaran. Dan itu disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Di sini Allah katakan wa ma lahum bihi min ilm. Maksudnya mereka tidak mempunyai ilmu yang benar untuk mendukung pernyataan itu. Bahkan merupakan kedustaan, tipu daya dan rekayasa serta kekufuran yang menjijikkan. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan semata. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Dalam sebuah hadis yang sahih telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu sesungguhnya dia adalah sedusta-dusta ucapan. Persangkaan terhadap agama. Tidak dengan dalil. Berprasangka aja. Kayaknya ini deh yang benar. Tidak berilmu. Dan tidak semua prasangka itu buruk, ya, tidak. Dzan itu ada juga yang baik. Yang dipakai oleh ahli hadis. Ketika menetapkan hadis hasan. Ya. Ilmu menggunakan dzan. Perkiraan yang kebenarannya lebih besar daripada kesalahan. Tapi dzan itu bila digunakan semata-mata untuk menetapkan sebuah ketentuan benar dan salahnya agama, maka ini tidak dipakai. Persangkaan yang lebih banyak salahnya bila dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga berprasangka buruk kepada sesama. Berprasangka buruk kepada orang lain yang kita kenal dia orang baik. Kecuali kalau dia sudah dikenal orang buruk. Seorang ini biasa jual wanita, judi, kalau hutang tidak bayar. Kalau dia minta hutang kepada kita, kita berprasangka orang ini jangan-jangan tidak mau bayar hutang lagi nih. Karena memang itu kebiasaannya. Maka ini boleh berprasangka demikian. Tapi kalau ada orang
dia suka berbuat baik. Tiba-tiba kita lihat, apa digoncengnya itu? Jangan-jangan itu gebetan baru itu. Ternyata adik perempuannya yang datang dari kampung. Ini prasangka namanya. Harus dihilangkan. Makanya antum di rumah jangan membuat sesuatu yang buat istri berprasangka buruk. Ya. WA sembunyi-sembunyi gitu kan. Jangan-jangan nih, jangan. Ya. Akhirnya istri udahlah dia cemburu. Kemudian dia berprasangka gara-gara kita juga. Dan istri juga jangan terlalu banyak berprasangka. Karena berprasangka juga bisa bermakna doa yang kemudian terjadi. Iya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Dan inilah yang kita hindari. Jangan berprasangka buruk. Segala sesuatu itu positifkan dulu persangkaan itu. Agar semuanya berjalan baik. Maka Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhann, jangan berprasangka buruk. Hati-hati. Karena sungguhnya dzan itu seburuk-buruk ucapkan. Demikian juga dalam beragama, tidak boleh berprasangka ini baik dan ini benar. Harus ada dalil. Makanya Allah menyuruh kita fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Maksudnya ialah berpaling dan menjauh dari orang-orang yang berpaling dari kebenaran serta menyisihi orang tersebut. Tidak ada yang bisa menenangkan kita kecuali belajar Quran, zikir kepada Allah, baca Quran yang kita dengar, yang kita pelajari. Nah, kalau kita mengumpulkan kila wa qal, maka hati kita akan kesal dan kita tidak jadi tenang. Apalagi antum lihat, kita yang berjenggotnya udah dituduh Wahabi terus, udah skip aja. Siapa yang menyuruh kita itu? Allah yang menyuruh kita skip. Memang ada bahasa skip dalam Al-Quran. Skip itu apa namanya? Abaikan, kan gitu. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. وَلَا تُطِئِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَذَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Tidak usah kau taati orang kafir dan munafik. Tidak usah kau taati. Dan abaikan gangguan mereka. Terus solusinya, tawakal kepada Allah. Cukup Allah sebagai pelindung. Begitu cara kita hidup. Nah, kalau kita tidak tenang saat ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa nanti di kuburan kita akan tenang? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau anda mau tahu diri anda tenang di dalam kubur atau tidak, lihat kondisi kita hari ini tenang gak atau tidak. Maka jangan banyak hutang yang kemudian buat kita tidak tenang dalam hidup ini. Nanti di kubur kita juga tidak tenang gara-gara hutang itu. Ya enggak? Ya atau tidak? Maka sekarang bayar hutang. Jangan suruh anak yang bayar. Ya. Atau hutang kepada istri, bayar. Kalau ada hutang, jangan diabaikan. Karena ingat, kita ini kalau tidak tenang sekarang, khawatir tidak tenang di kubur. Maka buat diri kita tenang hari ini. Oleh karena skip apa yang dikatakan tadi. Lihat surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat apa ini? Ayat 48. Sudah ketemu? 48. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adhahum. Tinggalkan gangguan mereka. Ini orang-orang ini sengaja mengganggu kita di media sosial. Sengaja mengejek-ngejek kita di media sosial. Dan mereka orang bodoh. Maka Allah katakan fa'arid amman tawalla an dzikrina. Engkau berpaling saja dari orang-orang yang berpaling daripada peringatan kami. Nah, kalau kita sudah tahu mereka sudah alergi dengan Al-Quran, tidak mau dengan sunnah,
dan kita tidak sanggup untuk mendebat mereka, maka udah tinggalkan saja. Cari ketenangan. Cari ketenangan. Setiap hari antum berzikir, masuk mobil antum berzikir, keluar mobil antum berzikir, naik motor antum berzikir, mengingat kebesaran Allah, insya Allah itu akan menenangkan hati. Dan itu akan memberikan indikasi insya Allah kita akan tenang dalam kubur. Itu kita harapkan. Seperti disebutkan oleh para ulama kita. Jelas ini? Ya, maka disuruh kita berpaling. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Siapa lagi? Bagaimana lagi sifatnya? Walam yurid illal hayatad dunya. Dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia yang diharapkan orang sesat saat ini? Terkenal. Ya enggak? Mereka tidak peduli kita mau kasih komentar, ente dilaknat Allah, ente diazab Allah, ente diginikan. Dia tidak peduli, yang penting ada komentar. Ya enggak? Orang-orang yang menghina agama, orang-orang yang menghina dai-dai sunnah, orang-orang yang menghina dakwah kita, mereka sudah tahu enggak akan diserang? Tahu, dan itu yang mereka harapkan. Karena serangan kita dengan tulisan itu membuat rating dia naik. Itu kehidupan dunia yang mereka inginkan. Terkenal. Kadang kita di media sosial itu tidak beradab. Di media sosial itu, ikhwan fillah azakumullah, ada ustadz kita yang lebih berilmu dari kita. Ada ustadz yang biasa membantah, tapi dia tidak langsung membantah, dia analogi dulu. Dia lakukan penelitian dulu, baru dia bantah. Antum udah tahu di media sosial ada ustadz-ustadz kita yang mereka memang spesialis dalam hal itu. Kalau kita ikut membantah, kita tidak beradab kepada mereka. Di sana ada Ustadz Ali Misri. Di sana ada Ustadz Abu Ubaidah. Yang kalau menulis bantahan menenangkan hati kita. Itu aja kita baca. Kita tinggal baca dan kita dengar bantahan itu. Karena kita ingin menenangkan apa? Karena Anda pernah mengalami demam 2 hari gara-gara baca kitabnya UAS. Anda tidak bisa bantah untuk diri Anda sendiri. Anda tidur di maktabah. Anda cari bantahannya sendiri. Baru sembuh. Dan Anda tidak minum Panadol. Ketika Anda dapat bantahan dari Ustadz Abu Ubaidah, alhamdulillah. Itu menenangkan. Kita baca bantahan itu. Itu yang membuat hati kita lebih tenang lagi. Jangan cari penyakit. Cari antibody. Jangan dekati penyakit, tapi cari antibody, ilmu. Itu cara. Jelas sampai sini? Oke. Setelah ini jangan lagi nonton orang-orang yang menghina kita di media sosial tuh. Skip aja. Tujuan kita belajar dari tahun 2014 sampai hari ini hanya untuk itu. Ya, hanya untuk menenangkan hati. Ini Quran. Ini apa namanya? Quran. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Maksudnya keinginan beserta pengetahuannya didominasi oleh dunia semata. Dan itulah yang menjadi tujuan puncak yang di dalamnya tidak terkandung kebaikan sama sekali. Maka dari sini kita tidak perlu hasad lagi sama orang-orang kaya dari kalangan YouTubers. Sehingga kita ikut-ikutan menjadi apa? YouTubers yang tidak lagi memandang mana kebenaran, mana kebatilan. Penting banyak subscribe. Kalau kita ingin sampaikan, silakan sampaikan. Tetapi jangan sampai menjauhkan kita dari tujuan awal. Tujuan awal kita bukan itu. Kalaupun ada orang yang mau ikut, silakan. Tapi jangan sampai bergeser tujuan awal kita. Mengajak kepada mana? Kepada Allah. Ya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka, ilmu mereka. Hanya membandingkan kemuliaan dengan apa? Dengan harta.
yakni mencari, mengejar dunia, dan itulah tujuan akhir yang mereka capai. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, wa laha yajma'u man la aqlalah." Dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak mempunyai rumah. Rumah di mana? Di akhirat. Harta bagi orang yang tidak mempunyai harta benda di akhirat. Dan karenanya dunia tersebut orang-orang yang tidak berakal berlomba-lomba agar bisa mengumpulkannya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir dari dunia ini, yang nampak dari dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita dan tujuan akhir pengetahuan kami. Maka jangan antum nanya kepada anak antum, cita-citamu jadi apa? Tanya kepada anak antum siapa yang kau sembah dan siapa kau ikuti. Kalau itu sudah benar, dia mau jadi polisi, dia polisi yang baik, bukan yang rajia tanpa surat tugas. Kalau dia menjadi tentara, dia tentara yang baik. Kalau dia menjadi hakim, dia hakim yang baik. Kalau dia menjadi presiden, dia presiden yang baik. Karena sudah disampaikan dan diajarkan kepadanya apa? Siapa yang kau sembah dan siapa yang kau ikuti. Itu pertanyaan besar. Ya. Ini kita enggak. Cita-cita mau jadi apa anak? Mau jadi dokter. Tapi dikuliahkan di IPB. Hah? Dokter hewan. Nah dia mau jadi dokter apa itu? Kandungan mungkin. Atau dia dicita-citakan mau jadi apa? Anak-anaknya mau jadi montir. Tapi kuliahnya di mana? Di IPB. Gak nyambung kah? Gak nyambung. Ada seorang curhat kepada saya, Ustadz, habis usia saya pergi kuliah. Hampir rambut saya gondrong segini Pak Ustadz. Dan gak nikah sampai hari ini. Kejar S2, S3. Gak nikah sampai hari ini. Sampai dia sudah tidak punya rasa kepada wanita. Cerdas orangnya. Pulang ke Bima, buka bengkel. Bengkel, ngapain kuliah? Ya, saya bilang waktu itu saya yang lulus SMA saja bisa ini melakukan ini. Habis waktu. Sampai hari ini saya tahu dia belum menikah. Dan umurnya sudah seumur Pak Asroni mungkin sekarang. Ya. Belum tahu. Demikianlah ikhwan. Cita-cita dunia itu melelahkan, meletihkan, menyedihkan, kecewa. Coba cita-citakan akhirat. Dunia yang ada di tangan kita ini akan kita gunakan untuk menempuh jalan itu. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maksudnya Allah adalah pencipta bagi seluruh makhluk. Maha tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Dan dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya pula. Semua itu karena kekuasaan, ilmu dan hikmahnya. Dan dia maha adil yang tidak akan berbuat aniaya sama sekali. Baik dalam syariat maupun kekuasaannya. Dia tetapkan ini syariat. Kalian terima atau tidak, syariat ini tidak ada kezalimannya. Allah berkuasa, dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi orang. Tapi dia berbuat sesuatu, meskipun tidak disukai manusia, pasti yang tidak disukai itu ada 4 sifat Allah yang tersembunyi. Ada 4 sifat Allah yang tersembunyi di balik perkara yang tidak disukai manusia tersebut. Pertama, sifat keadilan. Allah menimpakan sesuatu yang kita tidak sukai,
kadang sebagai bentuk keadilan Allah atas dosa kita. Yang kedua, ada kemaslahatan. Meskipun kita tidak suka. Contoh, Allah berikan kita pemimpin yang zalim, kita disuruh bersabar, kemaslahatannya apa? Kita bisa minum di telaga Nabi SAW. Itu kita harapkan. Yang ketiga, di balik itu ada hikmah. Hikmah yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Yang keempat, ada rahmat Allah. Sebagaimana ungkapan Nabi Ayyub, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Karena dia tahu di balik musibah itu ada rahmat Allah. Jadi ketika kita temukan yang kita tidak sukai dalam kehidupan ini, ingat salah satu dari 4 perkara ini atau keempat-empatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Ada apa pertama? Keadilan. Kedua, kemaslahatan. Ketiga, ada hikmah. Keempat, ada rahmat. Ada rahmat. Dan kita kembalikan semua itu kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi saya kira cukup, itu bisa Anda sampaikan. Dan semoga ini bermanfaat bagi anak dan antum sekalian. Ya, semoga Allah maafkan kesalahan kita. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Masih ada waktu bertanya jawab. Ada waktu 5 menit ya. 5 menit waktunya. Mau tanya tentang syafaat tadi. Disebutkan bahwa diterima dengan 2 syarat. Izin dari Allah, kedua diridhoi Allah. Pertanyaannya, apakah ada syafaat yang diizinkan tapi tidak diridhoi Allah? Tidak. Tidak akan ada syafaat yang diizinkan tapi tidak diridhoi oleh Allah. Kalau dua-duanya dipenuhi, contohnya gimana? Seorang Rasul mendapatkan izin, mendapatkan ridha dari Allah. Ya. Seorang Rasul, dia dapat izin nanti. Rasul. Dan juga orang-orang soleh dapat izin dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Makanya jauhi yang dimurkai Allah. Apa yang dimurkai Allah? Kesyirikan dan kekufuran. Dan pelaku dosa besar, mereka masih punya harapan dapat syafaat karena ada yang diridhoi Allah pada diri mereka. Apa itu? Tauhid mereka. Meskipun mereka sudah masuk ke dalam neraka, kalau mereka tidak berbuat syirik, tidak berbuat kufur, ada harapan dapat syafaat. Ya. Tapi di sini ada pertanyaan, Ustaz, apakah sholat sunnah juga bacaan apa ini? Apa ini? Coba baca. Dokter yang nanya ini. Oh. Baik. Ini sudah disebutkan oleh Ustadz Abdul Hakim bahwa membaca Al-Kahfi hari Jumat dan malam Jumat dianjurkan. Kan beliau peneliti. Walaupun para ustadz, para ahli ilmu yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Tapi menurut ahli penelitiannya, itu Al-Ustadzul Fadil, Ustadzul Hakim, hadisnya diamalkan. Artinya makbul. Minimal hasan. Kemudian sholat syuruk. Apa kaitannya sholat syuruk ini? Ya, apakah ada dalilnya sholat syuruk? Oh begitu. Sholat syuruk itu, penamaan syuruk adalah penamaan yang dinamakan oleh, yang diberi oleh para fuqaha. Hadisnya adalah awalud duha, awal duha. Syuruk itu adalah awal duha. Dinamakan syuruk karena bertepatan dengan terbitnya matahari. Syuruk itu dari situlah diambil masyriq, timur, tempat terbit. Seandainya tempat terbit itu di sebelah utara, selatan ya, sebelah selatan sana, maka syuruk itu selatan. Makanya masyriq itu dinamakan masyriq karena tempat terbit. Kata dasarnya adalah
syuruk. Artinya sholat setelah terbit matahari. Dan awalnya adalah itu. Awal di atas setelah melewati tanduk syaitan. Oke? Cukup ya? Cukup ya? Tidak, silakan. Mau izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan pada saat perang Uhud itu bukan saja terjadi perang pedang, tapi juga perang pemikiran. Pemikiran, betul. Nah, perang pemikiran itu antara yang Muslim dengan kafir atau seperti apa Ustaz? Yang pertama itu. Ya. Yang kedua Ustaz, perang pemikiran itu juga sampai sekarang berlangsung antara sesama antara Muslim. Yang terbaru adalah lagi-lagi tentang istiwa, Iya. masalah istiwa Ustaz. Dan ini juga nampaknya itu belakang-belakang mereka adalah antara syekh-syekh yang di Al-Azhar, semisal Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Romadhini Al-Buti, dan juga syekh-syekh yang berada di Madinah dan Mekah Ustaz. Mengapa hal ini selalu berlanjut terus-menerus mungkin sampai akhir kiamat Ustaz? Iya. Dan apa hikmah di balik itu semua Ustaz? Barakallahu fikum. Mengenai perang pemikiran, apakah berlanjut hanya kafir dan muslim saja? Tidak hanya kafir dan muslim. Sesama muslim pun terjadi. Karena salah memahami dalil. Apa hikmah terjadi di balik itu semua? Pertama tentunya ada hikmah yang sangat besar, yaitu terus akan ada pahala bantah secara ilmiah yang dilakukan oleh ahlinya. Kedua, akan terus ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa secara hakiki di atas arsy. Dan itu menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mendatangkan orang-orang yang akan memusuhi agama ini agar orang-orang yang berada di atas kebenaran terus berjuang membela agama ini. Artinya gini, Allah mentakdirkan secara kauniyah, ya, ada orang-orang yang dia memusuhi dalil walaupun Allah tidak ridho, dan Allah tetap akan mendatangkan orang-orang yang membantahnya. Kemudian terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin ini untuk mengajarkan kita supaya kita ini semakin dewasa dalam belajar agama. Belajar dari pondasinya agar kita menghadapi polemik seperti ini secara ilmiah, bukan emosi. Ya. Dan terjadi kesalahpahaman ini tentunya bersumber dari asal usulnya, yaitu munculnya kesesatan-kesesatan yang telah dicetuskan oleh Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Syiah, dan yang lainnya. Sehingga terjadilah perselisihan sepanjang masa di antara kaum muslim. Dan itu juga memberikan hikmah kepada kita bahwa tidak semua orang yang mengaku diri di atas kebenaran pasti berhak mendapatkan hidayah. Balik itu ada orang-orang yang mereka andalkan kan. Ada syekh-syekh atau ulama-ulama di balik itu. Sejak dulu juga begitu. Sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.